Buat kalian yang menonton video ini, jumpa lagi dengan saya Adrian Satria Putra dengan NIM 220551121. Oke, jadi di sini merupakan tugas teknologi basis data di mana saya akan membuat sebuah store, prosedur, dan juga function di MySQL menggunakan CMD. Oke, sebelum itu mari kita buka XAMPP-nya. Kita nyalakan start dan MySQL ini. Oke, setelah nyala, close saja. Dan kita cari CMD. Nama, save R aja. Oke. Oke, jadi sini kita hubungkan dulu dengan MySQL kita dengan cd c XAMPP MySQL akses data kita, data MySQL kita, dan bin. Oke. Dan setelah masuk ke data kita akan menggunakan MySQL. Kita tidak usah memberikan password, langsung enter. Oke. Kita sudah terhubung dengan MySQL. Jadi di sini kita lihat dulu ada database apa saja di MySQL kita dengan show database. Oke. Di sini kita akan memakai database nilai yang saya sudah buat di off-cam atau off video. Di belakang video ini saya sudah membuat database nilai. Mari kita use db_nilai. Oke. Kita sudah mengalter database nilai ini. Sebelum itu mari kita coba melihat dalam database ini ada tabel apa saja. Wow, ternyata dalam database kita ini saya cuma membuat tabel nilai. Tidak apa-apa, karena di sini kita hanya mempresentasikan atau mendemonstrasi bagaimana cara membuat store, prosedur, dan function. Oke. Selanjutnya, setelah kita melihat ada tabel apa saja, coba kita lihat dulu ada isi apa sih dalam tabel ini. Kita select all from db_nilai. Waduh. Oke. Oke, di sini ada ID, nama, dan nilai. Ada Bob, Faris, Dinda, Ayu, dan Feby. Ini adalah values yang terdapat dalam tabel nilai. Oke, pertama-tama kita akan membuat yang namanya prosedur. Nah, di sini saya akan membuat prosedur in. Sebelum itu kita ubah dulu delimiternya menjadi //. Oke. Agar kita tidak sulit atau SQL-nya bisa membaca atau bisa membedakan yang mana delimiter untuk mengakhiri prosedurnya atau mengakhiri programnya dengan simbol titik koma. Kita udah ganti dari titik koma menjadi double slash. Oke, di sini ketika sudah mengganti delimiter menjadi double slash, kita mulai create prosedur. Create prosedur, di sini saya akan prosedur in dan namakan prosedur nilai. Kita namakan inputannya nil dengan tipe integer. Dan bikin
Saya akan memilih semua yang ada di tabel nilai, di mana nilai ini akan berubah menjadi nil, akan menjadi nil. Kita end programnya seperti saja. Sip, query-nya oke, nggak ada yang error. Kita ubah lagi delimiternya menjadi titik koma. Oke, kita coba memanggil prosedur yang sudah kita buat. Kita coba memanggil call siapa aja yang mendapat nilai 100. Oke. Di sini kita melihat bahwa yang mendapatkan nilai 100 itu adalah Feby. Mau dicoba memanggil nilai, kita lihat siapa sih yang dapat nilai 90. Coba ya. Nah, di sini kelihatan siapa saja yang mendapatkan nilai 90. Di mana di sini ada Dinda dan Ayu. Itu untuk prosedur in. Kemudian kita selanjutnya akan membuat prosedur out. Di luar sana ada suara motor dan suara anjing, maaf ganggu. Kita ubah lagi delimiternya menjadi double slash. Oke, sudah terubah. Selanjutnya kita membuat prosedurnya. Prosedur, kita akan prosedur var saja ya, variabel. Kita membuat variabelnya terlebih dahulu sebelum membuat prosedur outnya. Di sini akan membuat prosedur out. Oke, kita bikin programnya. Kita mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe data in. Kita kasih nilai default dia 0. Oke, kemudian kita mendeklar variabel abjad dengan tipe data char. Oke, dan selanjutnya kita men-set variabel abjad tersebut dengan nilai e. Oke, dan untuk variabel nilai kita men-set dia jadi 0. Oke, sip. Kita end programnya. Oke, nggak ada yang error. Kemudian selanjutnya kita ubah delimiternya menjadi titik koma kembali, dan kita coba memanggil prosedurnya, prosedur variabel. Oke, kita coba melihat variabel abjad. Select abjad. Oke, di sini sudah masuk dalam abjadnya, di mana dia terset values-nya itu e. Dan sekarang kita coba melihat dari variabel nilai. Kita select nilai suku. Nah, yang muncul itu adalah nilai karena kita sudah men-set isi dari variabel nilai itu 0. Oke, setelah kita berhasil membuat variabelnya, selanjutnya kita akan membuat prosedur outnya. Kita bikin dulu delimiternya backslash double slash. Oke, kemudian kita create prosedur. Kita namai prosedurnya itu prosedur cek aja. Prosedur cek. Innya itu kita menggunakan input sebuah integer. Kemudian outnya berupa output bertipe data char. Oke, kita bisa begin dan end. Jadi kita menggunakan sebuah pemisalan. Jadi jika inputannya itu lebih dari 90, maka kita men-set dan set outputnya menjadi
simbol, bukan simbol, apa ya namanya? Karakter. Kita set karakter jadi A. Nah, itu untuk pemisahan pertama. Pemisahan kedua kita akan else if inputnya itu lebih dari 80, maka kita set output yang keluar atau yang muncul adalah B. Oke, kemudian else if kita buat 3 pemisahan aja ya. Inputnya itu lebih dari 70 dan set kita munculkan output berupa karakter C. Oke, sip. Kita end if kita selesaikan pemisahannya dan kita end, tutup dengan end. Oke, tidak ada error. Kita ubah lagi delimiternya menjadi delimiter titik koma. Sip. Dan kita coba memanggil prosedur check yang udah kita buat ini dengan call check. Kita coba inputnya itu 100 dan outputnya itu kita coba pakai abjad. Kira-kira apa nih yang keluar kalau dia nilai 100? Set. Oke, kita coba melihat tabel abjadnya. Sebum. Baik, yang keluar di sini adalah karakter A. Kenapa dia bisa A? Karena di sini di pemisahannya ada if input lebih dari 90, maka output yang keluar itu adalah A. Di sini kita menginput sebuah nilai 100, maka yang keluar itu adalah nilai A. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat prosedur in out. Nah, kita seperti biasa mengubah delimiternya menjadi delimiter text double slash. Saya terbiasa menyebutkan backslash. Oke. Kemudian ketika sudah mengubah delimiter seperti biasa, kita mulai create prosedur. Kita akan membuat sebuah prosedur yang namanya tambah. Jadi di tambah ini akan melakukan pengulangan di mana pada sampai kondisi tertentu prosedur ini akan berhenti. Oke, kita buat prosedur tambah. Out input out input tipe datanya integer. Oke. Kemudian kita begin, lalu declare. Di sini kita deklarasi variabel i data integer. Kemudian kita men-set i-nya ini awalnya itu berupa ke 0. Kemudian kita mulai membuat perulangannya, di mana ketika i lebih kecil dari 5, maka kita akan melakukan sebuah pemisahan. Bila inputnya lebih kurang dari 50, maka kita akan men-set dia inputnya input ditambah 5. Oke. Jika tidak, kita akan set inputnya input ditambah 1. Sip. Kemudian kita akhiri pemisalannya. Kemudian kita lanjutkan set i sama dengan i ditambah 1. Kemudian kita stop perulangannya and while dan stop programnya. Oke, tidak ada error. Kemudian kita coba delimiter. Kita ubah dulu menjadi titik koma.
Kemudian kita melihat tabel nilainya. Kita ubah. Nah, di sini nih nilainya masih 0 karena kita belum memanggil prosedur yang udah kita buat. Jadi kita lihat di sini nilai ini kan masih 0. Ketika kita panggil prosedur tambah ini, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat ya, biar kalian penasaran. Kalau prosedur tambah kemudian kita panggil, kita memakai isi dalam tabel nilai ini, dan terjadi sum. Oke, lupa titik koma. Oke, kita sekarang select, melihat isi dari tabel nilai tersebut. Boom. Kenapa dia bisa 25? Karena di sini pada awalnya 0, di mana 0 ini kurang dari 5, kemudian dia akan menambah 5, terus 5, sampai ini 0 ini mengulang sebanyak 5 kali. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke dalam pembuatan fungsi. Seperti biasa, kita masukkan delimiternya, mengubahnya menjadi double slash. Setelah mulai double slash, kita mulai meng-create fungsinya. Bedanya itu di sini kita memakai, jika tadi membuat prosedur memakai sintaks create prosedur, di sini adalah create, sintaksnya create function. Oke, kita namakan nama fungsinya tuh fungsi. Kita buat fungsi apa nih? Pertambahan, perkalian, pembagian, perkalian aja coba. Perkalian. Dengan inputnya berupa integer. Integer. Kita return nilainya integer. Integer. Kita bikin. Kita mendeklarasikan i lagi. Ini kita int integer, kita set nilai awalnya defaultnya itu 0. Kemudian kita mendeklarasikan variabel hasil dan bertipe data integer, kita mendefaultkannya menjadi 0 juga dari 0. Oke, kita masuk ke pemisalannya. Ketika variabel ini lebih kecil dari inputan yang masuk, kita akan melakukan set hasil. Kita akan mengubah nilai dari dalam hasil ini, di mana hasil akan diubah menjadi hasil ditambah dengan 10. Kemudian i-nya berubah, dia dari i menjadi i ditambah 1. Kemudian kita tekan perulangannya, stop di situ, dan kita membalikkan nilainya ke hasil. Oke, oke, nggak ada yang error. Sini coba kita mengset nilainya ini menggunakan kali 10. Jadi yang ada dalam nilai tadi, yang ada dalam variabel nilai ini kita kalikan dengan 10. Oke. Oh ya, lupa titik koma. Oh iya, kita lupa delimiternya kita ubah. Oh ya, belum ada. Kenapa nih fungsi does not exist? Bentar, kita coba delimiternya kita ubah di 3 koma. Oke, coba set nilai. Oh ya, perkalian, bukan kali. Astaga, salah rupanya. Cepet. Nah, baru bisa.
di sini ternyata salah nama fungsi ya. Ini nggak ada fungsi kali, yang ada perkalian. Kemudian kita ubah menjadi kita lihat hasilnya. Like, mulai. Ini merupakan hasil perkalian yang dimana kita udah mencet nilai yang tadi. Ketika kita masukkan dengan inputan 10 ini, maka 10 ini akan dikalikan dengan 10, maka hasilnya adalah 100. Oke, itu saja demonstrasi dari store prosedur dan function. Saya berharap maaf bahasa Indonesia saya buruk. Jadi saya berharap kalian bisa mengerti apa yang saya lakukan di sini, dan semoga apa yang saya buat bisa bermanfaat buat kalian. Oke. Terima kasih sudah menonton.